Kalau mau merubah nasib, maka gabunglah dengan koalisi perubahan. Nasib. Pendidikan mah mahal, tapi kebodohan itu lebih mahal lagi. Nah, kita harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan. Dan kalau boleh saya tambahin, dan kesehatan. Karena itu satu paket. Kualitas manusia itu bukan hanya pendidikannya aja, tapi kesehatan. Jadi kesehatan dan pendidikan, alokasi yang diberikan ke sana jangan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Presiden kami ini, presiden. Nah, ini baru presiden terbaik Indonesia, ya. Betul. Halo bro, sudah jelas kan? Presiden mana dulu dijelaskan ya. Kalau presiden Yaman silakan ya. Tapi kalau presiden Indonesia masih Bapak Joko Widodo ya. Silakan mau presiden negara lain ya. Asal jangan negara Indonesia yang tercinta. Jadi kalau seperti konten itu saya kira lucu ya. Kan sering ya Pak ya? Iya, kita berkali-kali ketemu, cuma nggak selalu terlihat media. Iya, bertanding. Ini mulutnya cabul banget anjay. Girang banget, kayak habis nelan pohon mahoni di Monas. Republik Indonesia Serikat, presidennya Mr. Asad. Ini fakta sejarah. Fakta dari mana Pak Anies? Fakta dari mana? Malu Pak gitu. Bapak katanya adalah pernah mengajar sebagai dosen ya di sebuah universitas ternama ya, dan pernah menjadi menteri pendidikan walaupun dipecat. Tapi malu Pak gitu kalau Bapak mengajarkan kesesatan kepada masyarakat Indonesia yang tidak tahu sejarah gitu, yang belum pernah dengar sejarah ya. Bapak mengatakan bahwa yang menjadi presiden Republik Indonesia Serikat RIS ya, atau yang disingkat RIS pada saat itu ialah Mr. Asad ya, dan yang menjadi pemangku jabatan presidennya itu adalah Pak Soekarno. Ya, Anda belajar dari mana gitu ya? Malu Pak gitu. Padahal semua orang tahu pada tanggal 17 Desember 1949 yang menjadi presiden RIS pada saat itu ialah justru Pak Soekarno. Mr. Asad itu menjadi pemangku jabatan presiden Republik Indonesia. Jadi jangan kebalik-balik Pak. Aduh, malu kita Pak gitu. Gimana gitu kalau Bapak menjadi seorang pemimpin padahal Bapak tidak tahu sejarah ya, sejarah yang sebenarnya tentang bangsa Indonesia kita yang besar ini. Malu kita Pak gitu ya. Masa Bapak menjadi pemimpin tapi Bapak nggak tahu sejarah dari bangsa Bapak sendiri yang Bapak pimpin? Ya malu. Nanti masyarakat Anda sesat semua gitu ya. Saya nggak mau gitu menjadi sesat dan ikut-ikutan cara berpikir Anda gitu ya Pak gitu, Pak Anies ya. Dan ya malulah Pak gitu. Bapak mengaku dosen, mengajar, tetapi Bapak sesat mengajarkan sejarah bangsa Indonesia ya. Semua salah yang Bapak ajarkan tentang sejarah ya, termasuk dalam kepemimpinan daripada Presiden RIS pada saat itu ya. Aduh, nggak tahu deh mau ngomong apa deh. Nah, itulah kompilasi video lucu dari Pak Anies. Saya kira tidak bosan-bosannya para netizen membuat kompilasi video lucu Pak Anies dan juga merespon setiap pernyataan-pernyataan Pak Anies ini dengan cara yang menahok dan masuk akal. Inilah yang kita butuhkan dari para netizen, bukan hanya omong kosong saja membalas apa yang menjadi statement Pak Anies dengan kualitas yang berbobot. Saya kira mampu untuk mengedukasi masyarakat yang belum tahu bagaimana Pak Anies yang sebenarnya. Saya kira ini yang kita butuhkan, dan tentu bagaimana agar bisa menyadarkan para kadrun-kadrun agar bisa kembali ke habitatnya, yaitu menjadi pribumi yang baik dan cinta terhadap tanah air, bukan cinta terhadap Yaman. Saya kira terima kasih buat
sahabat-sahabat Widi TV yang selalu menonton setiap konten yang saya up, dan semoga setiap konten yang saya up bisa bermanfaat dan mampu menghibur sahabat-sahabat. Semoga sahabat-sahabat sehat selalu dan dipanjangkan umurnya, rezekinya dilimpahkan. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.